Memohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi kepada saudara-saudara muslimku dimanapun kini berada yang terlanjur merasa tersakiti, merasa tersinggung atau merasa terserang ya. Tidak sama sekali bahwa Allah yang kita percaya dan yakini adalah sama. Cuitan itu tersebut, kasihan sekali, ternyata Allah lemah. Itu semua konotasinya ditujukan kepada umat Islam dan pelaporan umat Islam menyesatkan nista, dan kita sebagai masyarakat nista itu merupakan penistaan agama yang diatur dalam pasal 156 junto pasal 156A tentang penistaan KUHP tentang penistaan agama. Secara kejiwaan Saudara Ferdinand ini bisa dipertanggungjawabkan tidak secara hukum. Kalau misalnya keadaan kejiwaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia tidak bisa hukum. Tetapi itu harus dibuktikan oleh seorang dokter ahli jiwa, psikiater bukan psikolog. Ya, jadi harus ada pemeriksaan kejiwaan. Update ya tentang penanganan kasus ujaran kebencian dengan tersangka FH. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik atau tim penyidik Direktorat Siber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka, kemudian penyidik melakukan untuk tindak lanjut penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Menak minta masyarakat tidak menghakimi Ferdinand. Tifatul PKS, itu protes omongan Sarah. Politikus PKS Tifatul Sembiring merespon pernyataan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas yang meminta masyarakat agar tidak buru-buru menghakimi pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan. Anggota DPR RI itu mengatakan apa yang dilakukan masyarakat saat ini bukanlah menghakimi, hanya sebuah protes atas cuitan Ferdinand yang diduga mengandung unsur penodaan agama. Tifatul juga menyebutkan saat ini kasus cuitan itu tengah diproses Barreskrim Polri, di mana sudah masuk tahap penyidikan. Kan masih disidik polisi, Mas. Nanti kalau alat buktinya cukup, baru dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kalau berkas sudah lengkap, baru diadili oleh majelis hakim. Masyarakat itu protes omongan Sarah begini, bukan menghakimi. Demikian kata mantan Menkominfo itu di akun Twitternya pada Sabtu 8 Januari. Sebelumnya dalam pernyataan resminya, Menak Gus Yakut Khalil Qomas meminta masyarakat agar tidak buru-buru menghakimi Ferdinand Huta Hayan terkait cuitan kontroversialnya di media sosial tanpa didasari informasi yang komprehensif. Saya mengajak masyarakat untuk tidak buru-buru menghakimi Ferdinand. Kita tidak tahu apa niat sebenarnya Ferdinand memposting tentang Allahmu ternyata lemah itu. Demikian kata Yakut pada Jumat 7 Januari 2022. Yakut lantas meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan di kepolisian. Menurutnya sangat mungkin hal itu terjadi karena Ferdinand berstatus mu'alaf sehingga belum memahami agama Islam secara mendalam. Diancam Ferdinand karena lapor ke Barreskrim, Haris bilang, nyawa saya pertaruhkan. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Haris pertama, melaporkan cuitan pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan ke Barreskrim Polri. Haris melaporkan Ferdinand atas cuitan Allahmu lemah, Allahku luar biasa. Ferdinand pun mengancam Haris bakal melaporkan balik ke polisi. Sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dengan baik proses hukum laporan yang dilakukan, dan saya juga akan melawan dengan melaporkan balik pelapor karena telah memfitnah saya dan menyeret-nyeret saya kepada sebuah situasi yang tidak saya lakukan, kata Ferdinand melalui akun Twitternya. Haris pun tidak gentar dengan ancaman Ferdinand. Dia pun mengingatkan Ferdinand agar tidak merasa sombong karena memiliki backingan kekuasaan sehingga tidak tersentuh hukum. Silahkan kau @Ferdinand Hayan 3
laporkan saya dan DPP KNPI. Kau pikir saya takut? Sudah salah saja kau masih mengancam orang. Sadar kau, Ferdinand Huta Heian, jangan menjadi jemawa karena ada backingan. Ingat, nama saya Haris pertama. Demi menjaga keutuhan NKRI, maka nyawa saya pertaruhkan, kata Haris lewat akun Twitternya. Haris pun menjelaskan KNPI mewajibkan untuk menjaga harmoni dalam perbedaan berdasarkan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, laporan ke Barreskrim Polri tidak semata bertujuan memenjarakan Ferdinand, melainkan untuk mengawal persatuan NKRI. Haris pun mendorong aparat untuk bertindak tegas dan cepat menciduk Ferdinand. Di mana tujuan pelaporan ini bukan hanya untuk memenjarakan orang siapapun dia, tapi ingin agar aparat hukum itu bertindak cepat dan adil terhadap siapapun yang melakukan hal-hal yang berpotensi merusak persatuan nasional dan menimbulkan keonaran yang berbau sara. Tangkap Ferdinand, kata Haris. Sebelumnya, Ferdinand membuat status kontroversial yang membuatnya digeruduk warganet. Status yang sudah dihapus tersebut dibuat pada Selasa 4 Januari 2022 pukul 10:54. Katanya, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Tuhanku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Tuhanku tak perlu dibela, kata Ferdinand Huta Heian. Sementara itu, ungkap manusia kebal hukum di Indonesia, Gus Umar sindir Kapolri. Moga Pak Listio Sigit tahu ya. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Umar Hasibuan, mengungkapkan ada beberapa manusia yang kebal terhadap hukum di Indonesia. Tokoh NU yang akrab disapa Gus Umar itu mengatakan manusia-manusia yang lebih kuat dari hukum di Indonesia adalah para pegiat media sosial seperti Denny Siregar, Abu Janda, dan Ade Armando. Menurut Gus Umar, siapapun yang mereka hina hingga agama Islam yang mereka anut juga dihinakan, ketiga orang itu lebih kuat dari hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Gus Umar melalui cuitan di akun Twitter @umarhasibuan70 pada Rabu kemarin. Adakah yang lebih kuat dari hukum di negara ini? Ada dong, jawabannya Densi, Abu Janda, dan Ade Armando. Siapapun yang mereka hina dan saat agama Islam yang mereka anut mereka hina. Gus Umar menyebut bahwa Denny Siregar, Abu Janda, dan Ade Armando adalah manusia kebal hukum di Indonesia. Dengan nada menyindir, dia berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengetahui hal itu. Mereka adalah manusia kebal hukum di negara ini. Moga Pak Listio Sigit Prabowo tahu ini, sindirnya. Sebagai informasi, ketiga orang yang disebut Gus Umar merupakan orang yang pernah dilaporkan ke kepolisian terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Denny Siregar pernah dilaporkan ke Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap para santri di Tasikmalaya pada tahun 2020 lalu. Abu Janda pernah dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap aktivis HAM Natalius Pigai pada awal tahun 2021. Sementara, sepanjang tahun 2019 sampai 2021, Ade Armando adalah tokoh yang paling sering dilaporkan ke pihak kepolisian. Mulai dari kasus dugaan menghina Front Pembela Islam, unggahan meme Gubernur DKI Jakarta Basuki Anies Baswedan, hingga berita bohong soal Alkitab berbahasa Minang. Namun hingga saat ini penanganan kasus terhadap ketiga orang itu belum diketahui dengan jelas proses penegakannya.